Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zanderbrood Clint Elsesamu. Saya dari kelas 11 IPS dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan diagram komputer. Pertama, apa sih itu komputer? Komputer adalah saran alat hitung sesuai dengan artinya yaitu berasal dari bahasa Latin, computare, computare, atau to compute atau to reckon yang artinya menghitung. Dengan kata lain, komputer dapat didefinisikan sebagai alat elektronik yang dapat menerima masukan data atau input data, mengelola data, menyimpan hasil pengolahan data yang menyajikan informasi. Berikut sistem komputer. Komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Sistem komputer dalam mengolah data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware. Berikut gambar perangkat komputer. Hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang merupakan sebuah komponen dalam komputer yang bisa disentuh dalam dan dilihat oleh kasat mata. Hardware terdiri dari peralatan masukan dan keluaran, peralatan pemrosesan, dan peralatan penyimpanan. Peralatan masukan atau input device. Peralatan masukan merupakan perangkat untuk menginput data oleh user. Yang pertama ada keyboard. Alat input utama yang digunakan oleh semua komputer. Keyboard mempunyai semua huruf alfabet, dari A ke Z dan angka dari 0 ke 9, tambahan kunci atau key operasional khusus seperti tombol Enter, CTRL, ALT, dan lain-lain. Yang kedua, mouse. Alat input yang digunakan oleh user untuk mengatur posisi kursor pada layar monitor dengan mengklik tombol kiri atau kanan. Yang ketiga, scanner. Untuk memindah gambar atau teks ke dalam komputer atau dalam bentuk digital, sehingga dapat dipakai sesuai keperluan. Nah, selanjutnya peralatan pemrosesan. Perangkat keras yang digunakan untuk sebuah proses menginput oleh user. CPU atau Central Processing Unit. Yang pertama, CPU bertugas mengatur dan menghitung data. Yang kedua, CPU terletak di dalam sistem unit. Yang ketiga, CPU merupakan jantung dari komputer. Yang keempat, CPU bersama dengan perangkat komputer lainnya yang ada dalam sistem unit mengatur kerja komputer secara bersama dan berkesinambungan. Peralatan penyimpangan atau storage device. Perangkat keras untuk menyimpan data. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. Adalah tempat di dalam komputer di mana OS, program aplikasi, dan data yang sedang digunakan disimpan sehingga dapat dicapai dengan cepat oleh prosesor. Yang kedua, hard disk. Tempat menyimpan data di dalam komputer dengan kapasitas atau tempat memori yang besar dan berkecepatan tinggi. Yang ketiga, CD atau DVD drive. Drive merupakan komponen CPU yang berfungsi pada proses pembacaan dan penyimpanan data. CD drive dapat membaca dan menyimpan data dari komputer pada CDR dan CDRW, sedangkan DVD drive dapat membaca dan menyimpan data pada CDR, CDRW, DVD-R, dan DVD-RW. Dan floppy disk drive. Alat pemutar disket untuk penyimpanan dan pembacaan data atau berupa gambar atau teks dari suatu disket. Floppy disk atau disket
yaitu alat untuk menyimpan data dari komputer yang berukuran kecil atau kurang dari 1,44 MB. Yang kelima, flash disk. Digunakan untuk menyimpan data, memiliki kapasitas yang lebih besar, kecepatan yang lebih tinggi, dan sangat praktis karena berukuran kecil sehingga bisa dibawa kemana-mana. Berikut, inilah gambar-gambar dari perangkatan penyimpanan. Ada RAM, hard disk, CD atau DVD drive, floppy disk drive, disket, flash disk. Nah, selanjutnya peralatan keluaran atau output device. Perangkat keras untuk menghasilkan proses output dari user. Yang pertama, monitor. Perangkat keras yang fungsinya menampilkan informasi dan status data secara visual seperti pada televisi. Yang kedua, printer. Alat untuk mencetak sebuah karya, baik berupa teks maupun gambar. Printer ada 3 macam. Yang pertama, yaitu printer dot matrix. Printer dengan tusukan pin ke pita. Yang kedua, printer inkjet. Printer dengan butir-butir kecil tinta. Yang ketiga, printer laser. Printer dengan laser serta bubuk tinta atau toner. Kualitas pencetakan yang baik, berkecepatan tinggi, dan harganya pun relatif mahal. Peralatan keluaran atau output device. Speaker untuk mengeluarkan suara atau audio biasanya sepasang ada dua, yaitu speaker kiri dan kanan. Software atau perangkat lunak. Perangkat lunak yang merupakan komponen data-data dan program-program yang ada pada komputer yang disimpan secara digital dan digunakan atau dijalankan sesuai dengan yang diinginkan. Software dibagi dua macam, yaitu sistem operasi dan software aplikasi. Yang pertama, sistem operasi atau OS, yaitu software yang digunakan sebagai penghubung antara hardware dengan user. Contoh, Windows, Linux, dan lain-lain. Yang kedua, software aplikasi, yaitu software yang diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan user seperti contoh Microsoft Office, Corel, Draw, dan lain-lain. Brainware. Brainware adalah pengguna, yakni manusia yang merupakan user untuk mengoperasikan sebuah komputer. Contohnya, programmer, operator, dan orang-orang yang memakai atau menggunakan komputer. Kesimpulan, ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak akan berarti apa-apa, hanya berupa benda mati. Kedua, perangkat keras dan lunak juga tidak dapat berfungsi jika tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Dan sekian dari saya, banyak terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan sekian, banyak terima kasih.